Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ASP Law Firm Official. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan teman-teman semua, sahabat-sahabat subscriber channel ASP TV selalu diberikan kesehatan lahiriah serta batiniah, dan juga tentunya selalu diberikan taufik, hidayah, magfirah, beserta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan setiap aktivitas kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman yang sudah subscribe sehingga channel ASP TV ini semakin hari terus berkembang, tidak henti-hentinya memberikan kontribusi positif dalam memberikan pencerahan permasalahan hukum, edukasi hukum, ataupun juga video-video atau konten-konten yang lainnya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, berguna, atau menghibur, menginspirasi, ataupun juga memotivasi. Dan kami pun mengucapkan selamat datang kepada teman-teman ataupun juga pemirsa ASP TV yang baru berkunjung ke channel ini. Kami ucapkan selamat datang dan jangan lupa sebelum melanjutkan menyimak video ini silakan untuk subscribe dan juga like ya video-video kami. Mudah-mudahan setiap dukungan yang berikan oleh teman-teman itu menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkembang dan maju ya. Dan mudah-mudahan segala dukungan yang teman-teman berikan itu merupakan suatu amal kebaikan yang insya Allah tidak akan sia-sia dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala serta dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat subscriber semuanya yang saya banggakan, yang saya hormati. Pada edisi video kali ini saya kembali berbagi pengetahuan hukum. Bukan menggurui ataupun juga mengajari, akan tetapi hanya berbagi pengetahuan ya yang kami miliki sebagai kapasitas atau yang memiliki kapasitas sebagai konsultan hukum ataupun juga advokat yang kesehariannya berkecimpung dalam permasalahan-permasalahan hukum, baik itu perdata, pidana, peradilan agama, ataupun juga permasalahan hukum yang lainnya. Dan spesial hari ini saya akan membahas atau berbagi wawasan mengenai hukum Islam atau lebih spesifiknya ini terkait dengan kewajiban seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu orang. Menurut menurut buku ini atau kitab ini, yaitu kompilasi hukum Islam di Indonesia. Jadi di dalam kitab ini juga mengatur bagaimana seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu orang, apa saja kewajibannya akan saya sampaikan. Sehingga apabila teman-teman yang mungkin memiliki istri lebih dari satu orang ataupun juga memiliki niat untuk beristri lebih dari seorang, agar lebih baik untuk mengetahui kewajiban-kewajiban seorang suami yang beristri lebih dari satu orang itu seperti apa saja, agar kita dapat berlaku adil, baik itu di mata hamba Allah, terlebih di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, terkait dengan kewajiban seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu orang, entah itu memiliki 2 istri, 3 istri, ataupun juga 4 istri. Selama itu memang memenuhi syarat-syarat, kemudian juga hal-hal yang dibolehkan, baik itu oleh syariat Islam maupun juga peraturan perundang-undangan yang bersifat yuridis normatif tidak dilanggar ya silakan selama Anda mampu, Anda adil dan memenuhi syarat-syarat yang lainnya itu diperbolehkan. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa kewajiban seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu orang. Ini saya mengacu kepada kitab kompilasi hukum Islam di Indonesia. Ini bagian kelima, pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 yang membahas tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari satu orang. Seperti apa saja sih kewajiban yang harus dipenuhi? Nah, di sini ada pasal 82 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1-nya akan saya bacakan, redaksinya seperti ini, teman-teman.
Ayat 1, suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Nah, itu adalah pasal 1. Kemudian pasal yang kedua, redaksinya adalah seperti ini. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istri-istrinya dalam satu tempat kediaman. Nah, ini adalah ayat yang kedua. Jadi penjabaran daripada pasal 82 ini ayat 1 di mana seseorang atau seorang suami, seorang laki-laki yang hendak memiliki istri lebih dari satu orang atau yang memiliki istri lebih dari satu orang, maka dia harus mampu untuk memberikan keseimbangan dalam menafkahi istri-istrinya tersebut. Sehingga di sini di dalam ayat 1 ini di sini ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang beristri lebih satu orang, ya. Yaitu untuk memenuhi secara berimbang, secara adil kebutuhan-kebutuhan pokok sehari-hari ya. Yang pertama misalkan kebutuhan sandang ya, pakaian dan lain pakaian ya. Misalkan istri yang pertama itu diberikan pakaian baru, maka istri yang kedua ataupun yang seterusnya itu juga Anda harus memberikan pakaian yang baru ya. Dan juga tentunya jangan ada yang dibeda-bedakan. Misalkan istri pertama itu dibelikan pakaian yang paling mahal atau misalkan belinya di luar negeri yang branded dan lain sebagainya, akan tetapi misalkan istri yang telah lebih dahulu dinikahinya itu hanya dibelikan misalkan baju yang misalkan 100.000 3 potong ataupun misalkan harganya di bawah standar atau belinya misalkan di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan keinginan istri, yaitu tentu Anda belum mampu untuk bersifat berlaku adil kepada istri ya istri yang lain. Kemudian juga harus adil, harus berimbang dalam memberikan tadi yang pertama adalah sandang, berarti yang kedua adalah papan atau misalkan juga maskan ya, dalam bahasa santrinya disebut maskan, yaitu tempat tinggal. Misalkan rumah dan tempat tinggal lainnya, di mana apabila istri yang pertama ditempatkan misalkan di rumah ya yang tipenya bagus, kemudian juga fasilitasnya lengkap. Nah, istri yang lainnya juga harus berimbang, harus adil ya. Jangan membeda-bedakan antara istri yang pertama atau yang muda atau yang paling muda, misalkan rumahnya di apartemen mewah, apartemen mahal dengan fasilitas yang sangat luar biasa, mahal dan lain sebagainya. Nah, itu juga tidak mencerminkan perilaku adil, perilaku berimbang dalam menunaikan kewajibannya menafkahi istri-istrinya tersebut, ya. Itu yang kedua terkait dengan maskan atau tempat tinggal, harus berimbang, harus adil, ya. Misalkan istri yang tertentu itu rumahnya misalkan di tempat yang seperti residen ataupun misalkan kawasan-kawasan elit, ya istri-istri yang lain ya harus juga diberikan hak yang berimbang juga ya, seperti itu. Itu yang kedua, maskan. Kemudian yang ketiga yaitu tentang pangan atau misalkan kebutuhan hidup, makanan, kemudian juga kesehariannya, itu juga harus diberikan secara adil, secara berimbang, tidak membeda-bedakan antara istri pertama, istri yang muda atau yang lebih muda ya, tidak dibedakan ya. Jadi kalau Anda memberikan makan kepada istri yang muda, misalkan makanan yang mewah, kemudian juga makanan yang bergizi, yang 4 sehat 5 sempurna, maka ya istri-istri yang lainnya juga yang pertama ataupun yang kedua itu juga harus diberikan hak yang sama, yang adil dan berimbang ya. Jangan sampai mentang-mentang baru menikah dengan istri yang kedua ataupun juga yang ketiga atau yang keempat, mentang-mentang lebih muda ataupun juga ada kelebihan-kelebihan yang lain dibandingkan dengan istri yang sebelumnya. Misalkan Anda memberikan makanan yang mewah, yang mahal,
ya, kemudian dibeli dari tempat-tempat yang mewah juga, supermarket, mall dan lain sebagainya, di restoran ataupun juga rumah makan lainnya. Sedangkan istri yang telah lama dia nikahi, yang menemani dia dari nol, itu diberikan makanan misalkan ya makannya dengan tempe tahu saja ataupun juga misalkan dengan ikan asin dan lain sebagainya, itu ya bisa dibilang keterlaluan ya teman-teman. Tidak adil dan juga tidak berimbang. Itu terkait dengan kewajiban seorang suami yang beristri lebih dari satu orang, yang harus bisa berlaku adil, harus bisa berlaku memberikan hak istri-istri secara berimbang ya, terkait dengan hak sandang, kemudian papan dan juga pangan, kemudian juga ya kebutuhan hidup sehari-hari yang lainnya juga harus berimbang ya, seperti itu. Kemudian juga di dalam pasal 82 ayat 2 ini juga disebutkan di sini bahwasanya dalam hal para istri rela dan ikhlas nih, apabila istri yang sebelumnya misalkan seseorang memiliki atau seorang suami memiliki istri 3 ya, ini biasanya kita melihat atau kita juga mendapatkan informasi ataupun juga berita-berita banyaklah, mungkin kalau tidak banyak tapi ada beberapa yang memang memiliki 3 istri dan ketiga-tiganya itu hidup rukun ya, hidup berdampingan, bahkan hidup dalam satu maskan atau dalam satu rumah ya, berdampingan, tidak berjauhan, apalagi sembunyi-sembunyi. Jadi di sini apabila istri sebelumnya rela, kemudian juga ridho, apabila istri yang mudanya itu hidup bersama di dalam satu rumah bersama istri yang sebelumnya, itu silahkan untuk dilakukan seperti itu ya. Mungkin bisa menambah kebersamaan mungkin atau hal-hal positif yang lainnya. Dengan catatan itu pun juga selama istri sebelumnya ikhlas dan ridho. Karena mungkin bisa saja ada yang mengikhlaskan atau ridho suaminya beristri lebih dari satu ataupun lebih dari 2 ya. Akan tetapi dia tidak ikhlas, dia tidak ridho kalau sampai satu rumah dengan istri-istri yang muda yang lainnya. Nah itu suami jangan memaksakan seperti itu ya. Itu berkaitan dengan kewajiban-kewajiban suami ya yang beristri lebih dari satu orang. Kemudian juga di sini berimbang yang saya sebutkan tadi juga harus disesuaikan dengan menurut besar kecilnya jumlah keluarga. Nah, ini juga mesti dijadikan perhatian apabila istri yang muda itu misalkan jumlah tanggungan keluarganya, misalkan istri yang mudanya itu punya anak 1, sedangkan istri yang lebih dulu dia nikahi itu anaknya sudah 2 ataupun 3. Nah, prinsip keseimbangan ini tidak mesti harus sama percis ya. Misalkan kebutuhan bulanan istri pertama misalkan punya anak 3, kebutuhannya dikasih 5 juta, sedangkan istri muda yang anaknya 1 dikasih biaya hidup 5 juta juga ya, itu tidak juga berimbang ya. Tetap harus disesuaikan dengan jumlah tanggungan. Kalau istri pertama anaknya 3 ya disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak juga. Nah, kemudian di redaksi terakhir pasal 1 ini, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Nah, kecuali sebelum melakukan pernikahan, baik itu dengan istri kedua ataupun ketiga, ya ada perjanjian atau perjanjian pranikah terkait dengan pemenuhan kewajiban, ya itu menjadi pengecualian. Ya, itu teman-teman semuanya yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan wawasan saja. Karena ini merupakan ilmu pengetahuan dan juga memang sesuai dengan aturan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dukung terus channel ASP Law Firm Official. Saya Advokat Bung One mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Law Firm, I love you.